Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Sekarang kami berkunjung di Kebun Bibit Wonorejo. Kebun Bibit Wonorejo merupakan salah satu area hijau di Surabaya. Hidup di bumi tidak lagi bisa bebas dari polusi atau pencemaran. Salah satunya adalah polusi udara. Polusi udara merupakan masalah lingkungan yang cukup fatal. Penyumbang polusi udara berasal dari transportasi, karena di zaman sekarang, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari transportasi kendaraan, seperti mobil, bus, motor, dan sejenisnya. Hampir semua kehidupan manusia, mulai dari mengantar sesuatu, bepergian ke suatu tempat, semuanya menggunakan kendaraan pribadi karena dipandang cukup efisien dan menghemat waktu untuk proses mobilisasi serta memudahkan segala urusan manusia di banyak sektor. Sektor industri mempunyai banyak manfaat karena memproduksi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi, industri juga menjadi faktor pencemaran udara karena menghasilkan asap pabrik yang berbahaya. Pabrik yang menghasilkan asap akan memproduksi polutan seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan hidrokarbon. Bahan kimia ini bereaksi dengan sinar matahari untuk menghasilkan kabut asap, kabut tebal, atau kabut polusi udara. Kabut asap begitu tebal yang mengakibatkan orang jarang bisa melihat matahari. Kabut asap bisa berwarna coklat atau biru keabu-abuan, tergantung polutan yang ada di dalamnya. Walaupun penggunaan transportasi kendaraan dan beroperasinya pabrik-pabrik sangat menguntungkan manusia, tetapi asap yang dihasilkan akan menjadi polusi udara yang sangat berdampak pada manusia. Terutama untuk kesehatan. Misalnya, selain masalah kesehatan paru-paru serta meningkatnya risiko glaukoma yang dapat berakibat kebutaan, World Health Organization atau WHO menyebutkan bahwa setidaknya terdapat lebih dari 7 juta kasus kematian disebabkan oleh pencemaran udara. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi polusi udara. Misalnya, menyediakan ruang terbuka hijau berupa taman kota. Di Kebun Bibit Wonorejo terdapat banyak tumbuhan, yang mana tumbuhan dapat menyerap CO2 dan mengubahnya melalui proses fotosintesis menjadi O2, sehingga bisa mengurangi polusi yang ada. Secara ekologis, setiap 1 hektar daun hijau yang ada di taman kota dapat menyerap 8 kg CO2 yang setara dengan CO2 yang dihembuskan oleh sekitar 200 orang dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut dapat meminimalisirkan resiko adanya berbagai gangguan kesehatan masyarakat perkotaan sebagai akibat dari polusi udara. Tanaman hijau yang menerima cahaya matahari berfotosintesis, menyerap CO2 dari udara yang tercemar, dan memberikan oksigen sebagai hasil dari fotosintesis. Mikroorganisme yang hidup dalam tanah menggunakan toksin yang diangkat ke udara sebagai sumber makanan. Akar tanaman menyerap sisa produksi mikroorganisme tersebut, lalu kembali membersihkan udara. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan kualitas Kebun Bibit Wonorejo
agar lebih optimal dalam mengurangi polusi udara. Melakukan upaya terkait penambahan vegetasi untuk membuat kebun bibit Wonorejo menjadi lebih rindang dengan pepohonan yang rimbun. Melakukan pengawasan dan pengelolaan yang lebih intensif dalam menjaga kondisi kebun bibit Wonorejo agar selalu dalam kondisi baik. Meningkatkan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan kebun bibit Wonorejo agar tidak lagi ditemui sampah-sampah berserakan yang dibuang oleh pengunjung. Menambahkan berbagai jenis tanaman agar tidak homogen. Menanami lahan-lahan kosong di kebun bibit dengan tanaman. Kelebihan solusi. Solusi yang ditawarkan tadi dinilai sangat optimal karena semakin baik kualitas kebun bibit, maka semakin baik pula polusi yang diserap oleh tanaman. Sehingga udara menjadi lebih bersih dan lebih sejuk. Kemudian kekurangan solusi yaitu solusi yang ditawarkan memerlukan biaya untuk menjalankannya. Kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba